Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali pada acara ringkasan Sekolah Sabat yang pada sore hari ini berjudul Sudah Selesai. Untuk itu kita akan lebih dahulu berdoa. Sungguh Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau di dalam kami mempelajari sabdamu melalui ringkasan Sekolah Sabat pada sore hari ini. Kami manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, dan kami sulit untuk mengerti pekabaran apa yang Engkau sampaikan melalui ringkasan Sekolah Sabat pada sore hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita pada sore hari ini, hari Selasa tanggal 1 November tahun 2022 berjudul Sudah Selesai. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 30, di sana Alkitab menerangkan tentang penderitaan, tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan di ayat yang ke-30, di sana Tuhan Yesus berkata demikian, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sebuah kejadian, peristiwa yang sangat memilukan. Ketika Tuhan Yesus menyatakan sudah selesai, maka dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya yang di surga, dan dia mengalami suatu kematian. Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan Yesus mengalami kematian, apakah dia kalah dengan kerajaan kegelapan, ataukah dia mengalami kemenangan melawan kerajaan kegelapan? Kita tahu bahwa ada pertentangan besar antara kebenaran dan kejahatan. Istilahnya pertentangan kosmik, yaitu kebenaran dan kejahatan. Dan puncak dari pertentangan tersebut adalah kematian Yesus di kayu salib. Sebuah hal yang kontras, ketika seseorang mati justru mendapat kemenangan. Itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Melalui kematiannya, maka dia dan juga segenap surga mendapatkan atau mengalami kemenangan yang besar atas kerajaan kejahatan, yaitu setan dan pegundal-pegundalnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah bentuk kemenangan. Walaupun Tuhan Yesus mengalami kematian yang tragis di kayu salib.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menelusuri, membaca dan merenungkan bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kemudian bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, terus Tuhan Yesus mengalami penganiayaan dan juga penderitaannya di kayu salib. Bahkan dia mengalami kematian di kayu salib. Ini menjelaskan kepada kita bahwa sungguh ngeri dosa-dosa kita. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, melalui kematiannya di kayu salib, Tuhan memberikan kepada kita keselamatan kepada kita melalui kematian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Pengorbanan anak domba Allah yaitu kematiannya di kayu salib. Dia membawa kemenangan besar. Dia bisa mengalahkan maut karena kematiannya di kayu salib. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 410 dikatakan demikian. Segenap surga menang dalam kemenangan juru selamat. Iblis dikalahkan dan mengetahui bahwa kerajaannya sudah hilang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari di dalam pergumulan-pergumulan kita, mari kita memandang salib Kristus dan merenungkan penderitaannya sebelum dan kematiannya di kayu salib, sehingga kita boleh merasakan kengerian kita. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa. Namun melalui kematiannya, Yesus memberikan kepada kita keselamatan kekal di dalam kematiannya di kayu salib. Itulah bentuk dari pengorbanan anak domba Allah dalam kehidupan kita. Mari pandang Tuhan Yesus, mari pandang salib Tuhan Yesus, sehingga kita boleh mendapatkan kemenangan-kemenangan di dalam pergumulan kita, sehingga kita suatu saat nanti kita boleh mendapatkan suatu harapan akan masa depan, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan memberkati. Amin.